current meter. Cara settingnya adalah nanti misalnya jam 6 pagi kalian ketemu nih transaksi alat gitu ya. Nah, settingnya itu harus ada asisten, kalau bisa PIC alatnya juga, sama perwakilan dari kelompok kalian dan kelompok kalian lah kalau bisa. Settingnya adalah, jadi di current meter ini itu ada beberapa komponen, ada kabel, ada ini disebut sebagai torpedo atau roket atau fish biasanya, dan ini sirip. Nah, sirip ini sebagai keamanan alat, jangan sampai kena benda apapun di daratan. Oke, jadi kayak gini. Jadi kalau kalian nanti bawa, misalnya kalian bawa kayak gini, sip, nyampe perahu gini ya. Jangan sampai ininya kena apapun pokoknya. Kecuali udah di laut. Di laut kan nggak apa. Nah, terus itu keamanan alat. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan, dalam survei itu kalian harus nentuin prioritas. Jadi jangan asal pengen dapat data banyak, data bagus, tapi keamanan alat gak kalian pertimbangkan. Jadi prioritasnya justru keamanan alat, keamanan data, keamanan kalian. Keamanan kalian sebenarnya di satu sih. Cuman kayak ya kalian santai, aman, tapi alat dan data gak aman kan berabe juga. Jadi kayak harus tanggung jawab intinya ya. Makanya ada PIC alat. Nah, terus setelah itu di antara komponen ini, konsol itu tadi aku udah banyak mention ya, buat setting, buat nyalain juga. Jadi nyalain tuh pakai konsol ke fish, buat matiin fish ke ekstrak data. Oke, paham? Jadi ya nanti komponennya bakal dijelasin sama Suci. Terus buat konsol ini nanti bakal nyalain karena si fishnya. Jadi fish ini bakal nyimpen data itu di fish, bukan di konsol ya. Jadi konsol tuh buat setting sama nyalain aja. Nah, nanti alur dan mekanismenya, misalnya jam 6 kalian bukan hubungi sih, kalian ngambil alatnya dari PIC alat. Nanti tadi barang-barang orang yang tersedia ngantuk gua Akmal. Barang yang tersedia itu dinyalain dari konsol. Misalnya jam 6 dinyalain nih, ini nyalakan kondisinya. Nah, dari jam 6 itu, misalnya kalian jam 8 ke perahu. Dari jam 6 sampai jam 8 itu bakal tetap nyala. Jadi dinyalainnya sekali aja di pagi gitu, sampai sore bahkan bakal tetap nyala. Dan ini bakal tetap ngambil data meskipun di darat gitu. Jadi nanti bakal ada data di sini, di ekstraksi data. Itu kayak misalnya jam 6 sampai jam 8, tapi stagnan. Bukan kosong, bukan gak ada data tapi stagnan gitu. Kecuali kalian putar-putar ininya. Ini buat data speednya kan. Untuk kalian gerak-gerakin ini buat magnitude, buat direction. Nah, terus kan jam 6 sampai jam 8 kan. Kalian bakal ngambil kan ke perahu. Iya. Tahu nggak mekanismenya kayak gimana? Kayak bakal dibagi berapa titik, terus gimana cara kalian ke titiknya? Belum tahu ya? Belum. Oke, jadi nanti tuh ada 2 modul kapal yang barengan waktunya. Kayak selama 6 hari bakal ada pagi siang gitu. Misalnya Batim di utara, kalian di timur. Jadi bakal gak akan barengan gitu. Beda. Kalau gitu. Paham? Nah, buat yang ini, yang arus ini, itu arus sebaran laut sama KL sebaran laut. Jadi si TD sama si CM, berarti beda kapal. Nah, di kapal itu, ini kalian akan dikasih 2 GPS. Satu buat track drifter, satu buat navigator. Navigator ini dalam GPS-nya itu udah ditentuin. Misalnya kalian K9 ya. Nanti di K9, di daerah K9 itu bakal ada titik-titik, misalnya K91 sampai K915. Nah, itulah titik-titik yang bakal kalian gunakan untuk pengambilan data. Misalnya 15 titik gitu. Nah, caranya gimana? Nanti di perahu tuh bakal ada asisten juga, tapi asisten bakal diem. Jadi kalian nanti atur strategi role-nya. Kayak berarti salah satunya ada satu orang navigator. Navigator kayak berarti ngelihat titiknya di mana, terus kasih tahu ke si A-nya. A lanjut kanan, A lanjut kiri gitu. Kalau kalian gak nemu titiknya gara-gara si navigator ini, itu bisa aja tuh berkemungkinan 30 menit, 1 jam, bahkan sampai 2 jam muter-muter doang. Nyari titik. Makanya sementara ini kan kayak sekitar 3 jam doang ya, time base. Dan kalian harus ngambil 15 titik. Kalau kalian at the end of the day gak ngambil 15 titik, misalnya cuma 10 doang. Nah, 5 titik akan gak ada datanya atau ditambah sama kelompok lain yang bukan tanggung jawab kelompok tersebut kan, itu tanggung jawab kalian. Makanya atur strategi dan role-nya sebaik mungkin. Nah, terus karena ini juga modul kapal tuh agak ekstrim ya, jadi kalian harus checking each other juga, kondisi kesehatan masing-masing. Kalau dirasa gak kuat, bakal mual, bakal apa, jangan ikut gitu. Tapi jangan juga melemahkan diri gitu. Kalau kalian gak ikut, ada konsekuensi. Role-nya bakal di handle orang lain. Tapi kalau kalian maksain juga ada konsekuensi. Teman kalian mungkin jadi ngurus kalian, jadi kayak beban.
Ya, jadi makanya pokoknya pertimbangin nih kalian ya sama antisipasi worst case, oke? Pokoknya modul kapal harus strategis ya, kayak gitu. Nah, udah tuh kalian bakal ke 91 sampai ke 915. Misalnya kalian kebagian shift sore. Nah, itu bakal time base jam 5 nanti SNM bakal ngomong udah cukup, nggak bisa ngambil lagi kalian. Nah, di titik kalian ngambil terakhir, misalnya K914 gitu, atau K915 deh, yang bagus, yang jago banget. Kalian baru nurunin drifter. Drifter ini sebenarnya bisa diturunin di awal atau di akhir, biar enak. Tapi di awal kan chaos ya, maksudnya kayak kalian belum ngamanin pengambilan city di ama current meter, udah mau ke drifter gitu, mending di akhir aja. Biar kalian udah ngamanin CM, udah diangkat ke perahu, udah city juga udah aman, baru kalian turunin drifter. Oke? Oke, kalau kayak gitu ada yang mau tanyain buat alur dan mekanismenya? Nah, nanti di akhir kalian ekstraksi data di sore hari. Ekstraksi data itu kalian harus ada asisten PIC alat, perwakilan kelompok 1 sama perwakilan kelompok 2, shift 1, shift pagi, shift sore maksudnya. Biar ngecek dulu datanya aman apa enggak, bandingin sama si log sheet kalian aman apa enggak berdasarkan waktunya. Setelah itu, setelah aman misalnya, pindahin ke flash disk, ke drive juga pindahin, baru perlu di erase atau dihapus. Karena storage dari Fish ini cuma 15 MB. Astaga. Dan setiap harinya itu satu hari buat data satu hari itu 10 MB-an. Jadi nggak bisa dipakai buat besok kan, besoknya harus kosong lagi. Jadi make sure dulu di ekstraksi data kalian aman, baru hapus. Jangan asal hapus kalian ternyata nggak aman gitu. Perlu cari-cari dulu kan. Oke? Itu alur dari pagi ke sore pengambilan letak kilometer ya. Buat teknis pengambilannya mungkin boleh. Oke, Dari sini. lanjut nih. Nggak ada pertanyaan kan? Aman. Oke. Kita mulai dari ngelihat komponen apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendukung si karburator ini. Jadi ini instrumen utama biasa disebut dengan fish. Kalau misalnya di OC suka disebut dengan CM roket karena bentuknya kayak roket ya. Nah, terus ada beberapa sensor ya, ada sensor tekanan, terus juga sensor kecepatan dan juga arah gitu. Nah, ini buat kecepatan. Nah, terus ini bagian yang harus kalian perhatikan itu adalah siripnya, karena kan tadi bilang fish ya, karena ada siripnya. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena pernah terjadi patah. Maka dari itu bukan berarti di sini ada di bagian sini ada sensornya tuh enggak. Sensor itu bagian dalam. Emang bisa tentuin arah nanti? Tapi dipegang nggak apa kan kak? Iya betul. Dipegang nggak apa-apa. Tapi jangan terbentur benda yang keras gitu. Makanya Plastik tadi ya? detailnya tuh harus kayak gini. Karena pernah patah. Dari ini baru diberesin. Ini instrumen utama, terus kemudian ada konsol. Ini digunakan untuk menyalakan si meter. Nah, terus ini ada warna biru, ini adalah kabel yang hubungan antara current meter dengan konsol. Terus ini kabel warna hitam itu menghubungkan antara current meter dengan komputer atau PC. Nah, terus di sini ada dummy plug. Ini digunakan untuk proteksi yang menghubungkan antara current meter. Jadi di bagian sambungan ini kalau pada saat kita menurunkan itu harus ditutup menggunakan si dummy ini. Kenapa? Karena biar nggak kena air. Jadi kalau ada CP dia udah wireless ya, dia udah pakai wifi. Tapi kalau misalnya ada current meter itu masih kabel, makanya si sambungan kabel itu harus tertutup. Jadi jangan sampai diturunkan tapi belum ditutup, alat rusak, data nggak ada dan yang lain-lain. Lanjut, selanjutnya nanti ditaruh di dalam sini ya. Nah, ini ada extension yang menghubungkan antara kabel dan juga si kabel dan juga laptop Rodi. Nah, ini tuh extensionnya nanti bisa dilepas gitu. Nanti kalian bisa nanti bakal ada PIC alatnya juga. Selain itu, ini juga ada silicone glaze ya, glaze. Nah, di sini bentuknya kayak gel yang digunakan untuk sebenarnya mirip ya karena buat proteksi gitu. Tapi proteksi di tempat-tempat yang akan menjadi sambungan. Supaya apa? Supaya air nggak masuk dan juga keset. Supaya nggak licin gitu. Gel ya kak, kalau tadi batim kan dia disemprot ya. Kalau ini gel ya. Nah, kalau ini gel. Nah, ini pokoknya setiap ingin menyambungkan sesuatu menggunakan gel gitu. Dioles di sininya kak? Dioles di situnya. Sebenarnya yang paling penting adalah untuk si dummy plug ini. Kenapa? Karena supaya nggak kena air. Ini nggak ada konslet dikasih tuh? Di mana?
konslet gitu enggak ya? Sejauh ini enggak, karena kan kita juga pakainya baterai. Kalau misalnya ada CP kan langsung bisa dari sumber listrik ya, tapi kan ini kan cuma pakainya baterai. Nah, baterai tuh ada di konsol ada baterai, terus di Carameter juga ada baterai. Nah, buat konsol sendiri itu indikasinya kalau misalnya mati baterainya ya konsolnya nggak bisa hidup gitu. Tapi kalau misalnya di Carameter nanti kalau misalnya kalian masuk ke di sini nanti ada displaynya sisa baterainya tuh berapa dan juga sisa storage-nya tuh berapa gitu. Nah, tapi untuk kemampuan baterainya ini jauh lebih lama ya jangkanya dibandingkan dengan konsol. Oke, untuk part itu ada pertanyaan? Oke, aman. Sekarang kita coba untuk menyalakan. Jadi untuk menyalakan kita membutuhkan konsol, tapi untuk mematikan kita membutuhkan komputer. Nah, jadi dia itu hanya untuk bisa menyalakan. Kenapa sih harus pakai konsol buat nyalain? Padahal kita juga bisa nyalain pakai laptop. Pertama, untuk efisiensi pada saat di kapal, gak mungkin dong kita kemana-mana pakai laptop. Berarti nggak dibawa ya laptop? Betul, laptop gak dibawa. Nah, terus untuk perairan yang jauh, konsol itu harus dibawa buat nyalain. Tapi karena di Pulau Pramuka itu jarak antar titiknya dekat, jadi konsol juga bisa nggak dibawa. Karena dia tuh cuma buat nyalain, tapi merekam semua datanya tuh adanya di Carameter. Jadi kalaupun di sini ada memori, itu bukan memori data arusnya, tapi memori setupnya. Ya kan? Karena setup tuh beda-beda ya. Ada yang mau per detik, per menit dan segala macamnya. Nah, setiap package setupnya itu ada memori di sini. Tapi buat arusnya dari Carameter. Oke, logikanya udah kebayang kan? Jadi coba kita menyambungkan antara konsol dengan Carameter. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi adalah tutupnya. Kenapa? Karena tutupnya itu cuma 2, sedangkan sebenarnya yang harus tutup ada 3. Apa aja? Ini. Terus ada meplak. Sama satu lagi di sini. Jadi gimana Kak? Ditutup ya udah. Ditutup, tapi dia nggak ada tutupnya. Iya, jadi sisa 2 gitu. Nah, terus nanti kan di dalam kotak, oh ya di Carameter juga ada kotak nih yang sebelah kanan itu beratnya 25 kilo. Itu bawa juga apa lagi? Enggak, Oh, pas di darat aja. itu tuh buat mobilisasi aja. Kalau Itu misalnya tempat si ininya, jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana pegang gitu kan. Jadi dia punya kotaknya. Menteng bayi. BTW adik CP juga sama, dia punya kotak. Gitu. Oke, boleh coba disambungin. Ini juga disambungin ke sini. Jadi untuk menyambungkan itu sesuaikan. Di situ ada keterangan huruf-hurufnya. So bisa nanti kita putar ke kanan sampai bunyi klik. Sama Ini perlu dikunci Nah. banget nggak? Jadi dikunci itu harus pas dulu. Oh ini udah. Ini harus. Ini kan masih ada gap Terus. ya. Jangan diputar-putar, langsung dorong aja. Up, udah. Jangan diputar ya nanti ya. Oke. Nah, jadi yang bawah didorong ke atas. Nah gitu, tapi nggak usah kencang-kencang. Tapi nanti harus kencang. Cuma kalau sekarang enggak. Sebenarnya harus banget kencang tuh si dummy plug ini, karena kan dia bakal turunin kan. Iya. Kalau itu dia nggak kena air nih. Yang kena air tuh cuma ini sama dummy plug sama tambang. Bisa? Berarti yang diolesin tuh si dummy plug sama ini. Oh, iya. Jadi kan setiap sambungan. Ini juga bisa nih pakai dummy plug. Pokoknya yang sambung-sambung itu biar aman diolesin aja lah. Ditekan dulu. Enggak ditekan, disesuaikan aja terus kita putar ke kanan. Udah pas kita udah. Kalau belum pas, kalau belum bisa muter artinya nggak udah pas. putarnya ke kanan. Areal. Kebalikin seharusnya ini. Bener. Nggak ada hurufnya di situ kecil-kecil. CG bener. Nah, tadi udah bunyi kan? Udah tek gitu. Nah itu, jadi dia hanya bertugas untuk menyalakan. Jadi kita boleh ke switch on. Jadi alat ini juga udah canggih ya teman-teman, udah bisa auto kalibrasi. Jadi kalian tinggal ngikutin aja alurnya gitu. Jadi kalau misalnya disuruh press any key gitu, kalian tinggal pencet di mana aja. Nih, ini displaynya tuh mirip banget sama ATM.
Jadi seharusnya sangat mudah untuk serius kayak ATM nih, lihat nih. Berarti ketiknya di sini dong. Betul nih. Iya. Betul, dan setiap diketik juga ada bunyinya. Jadi seharusnya tuh sangat amat mudah untuk diikuti. Nggak ada pin ya tapi. Nggak ada dong. nggak ada gesek kartu juga kan, betul. Jadi yang pertama yang harus dicek adalah CDU memory nih. Jadi displaynya tuh ada run, setup, dan yang lain-lain nih. Kelihatan. Biasanya nggak kelihatan dia style. Kelihatan kok Nah itu bisa nge-adjust si lampunya. Nah pertama kita lihat dulu nih CDU memorinya. Nah di sini ada file table, logging on, dan yang lain-lain. Nah kita coba buka si file tablenya dulu. Nah kita lihat nih ada berapa data sih di dalam ini. Tapi datanya data arus atau data apa? Kalibrasi. Data kalibrasi, data setup. Setup kan? Betul kan? Jadi nggak ada data arus di sini. Ada 1 of 001 file. Bisa dilihat ya. Nah, kalau misalnya ada, jadi kalau misalnya setiap ngeriset di tiap pagi itu tuh kita hapus dulu data yang sebelumnya. Resetnya gimana? Nah, jadi exit. Kan ternyata ada nih. Habis itu kita erase memory. Oh gitu. Nah, semuanya kelihatan kan? Jadi beneran kayak ATM kan? Jadi seharusnya nggak salah nih buat setup ini. Habis itu yes. Udah, setelah dihapus kita bisa Exit. cek kembali di file tablenya apakah masih ada, dan ternyata udah nggak ada. Berarti kalau nggak ada langsung kita setup lagi. Betul, oke. Kita tinggal exit, terus habis itu kembali lagi ke exit. Berarti- Dilanjutkan dengan set time dan juga tanggalnya. Berarti setup mending pagi atau setelah pengambilan data? Setup itu pagi. Pagi aja berarti. Kirain bisa setelah pengambilan data kan langsung hapus data terus ngambil setup lagi. Nggak efisien karena nanti kalian bakal buka konsol lagi. Oh, Karena kan nanti kalau misalnya ekstrak data, ya udah yang dibuka adalah laptopnya aja. laptop aja. Konsolnya taruh aja di kotak. Oke. Udah, lanjut ke set time. Nah, set time itu kita mengkonfigurasikan waktu sekarang pada saat mau menyalakan dan juga di konsolnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil data nih misalnya jam 1 ya kan, bukan berarti di setnya jam 1. Sebelumnya jam 12. Jam sekarang. Sekarang mulai. Sekarang. Jadi Oh. dia start, ini juga start. Jadi nggak ada delay di antaranya. Kalau misalnya ternyata kalian salah setup waktu, ya jadi akhirnya waktunya nggak akurat aja. Dia bakal mulai data karena dia pikir nih sekarang tuh jam 11 gitu. Oke. Jadi jangan sampai salah di sini. Terus kalau misalnya ternyata salah nih, ini makanya berguna kalau misalnya kita tuh pindah dari misalnya dari WIB kita pindah ke WIT, ke WITA gitu. Nah, ini terus kalau misalnya ternyata nggak benar, ini bisa di increase atau ke decrease ya. Oke, ini bisa di next, dinaikin apa diturunin gitu. Oke. Bayangkan? Bayang. Seharusnya mudah dong toolsnya nih. Nah, lanjut kita kembali lagi ke display yang pertama. Nah, setelah set time udah, lanjut ke setup. Nah, karena tadi aku bilang dia bakal auto calibration, jadi ikutin step by stepnya dan jangan sampai ada yang belum di tap gitu, yang belum di setup. Nah, ini kita tungguin dulu. Pokoknya kalau misalnya ternyata harus nunggu gitu ya udah. Nah, terus ini lagi dicoba kalibrasi pressure dan juga temperaturnya. Nah, oke. Terus habis itu, nah ini urutan nih. Ini tuh menu setupnya. Kita mulai dari arah kiri ke kanan. Jadi kayak 1, 2, 3, 4. Nah, tapi buat clear fish memorinya itu nggak usah. Oke? Oke, kita mulai dari set sample period dulu. Dicek nih. Ini buat sampel frekuensi. Artinya kita bakal ngambil data arusnya per interval berapa ya gitu. Nah, pada saat nanti itu kalian bakal ngeset di 15 detik. Jadi di 3 menit kira-kira bakal dapat berapa data tuh? Kalau di setnya 15 detik. 3 menit Berkedalaman 12. Jadi ada 12 data. Nah, terus ini udah nih. Kalau dia tuh satuannya tuh menit. Tapi kalau misalnya kayak gini bukan berarti artinya 1 menit. Tapi ini tuh 1 detik. Jadi kalau misalnya 15 detik jadi 0015. Oke. Nah, berarti kalau misalnya 1 menit display kayak gimana? 01. 01 00. Betul. Jadi udah nih karena kita mau coba sebentar aja. Jadi per detik aja ya. Terus itu exit. Nah, lanjut ke average period. Nah, average period ini jadi alatnya juga bisa ngambil multiple data. Oke. Misalnya dalam 1 detik dia nyatet 2.
Tapi Refresh. hasilnya bakal tetap 1 karena apa? Refresh. Dia auto average. Misalnya 5 nih, dia auto average juga jadi 1. Oke. Gitu. Nah, untuk efisiensi nanti di sana kita nggak perlu nge-average ya, kita langsung aja satu data satu. Oke. Habis itu karena data semakin rapat semakin bagus kan, tapi ya berat aja gitu. Habis itu nih set ter value, ini juga bagian dari auto kalibrasi dari alat ini. Nah, terus ini juga harus di surface level kan di sini. Oke. Ini tuh kalau misalnya press any key emang bebas ya, boleh di mana aja. Udah nih set ter value, terus habis itu set fish time. Nah, oke. Nah, udah nih beres nih 1 2 3 4 dong ya, yang clear nggak usah. Terus kita exit. Cuma 4 Dapat doang. belum? Tuh 2 3 4 clear nggak usah. Itu nanti bakal di akhir. ngapus. Oh, bukan. Tadi Betul. Set 1 fish 2 time 3 kan udah tadi 4. barusan. Iya. tadi udah. 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 Nggak kelihatan ya? Iya. Ya, abis itu udah deh. Exit. Nah, abis itu kita run. Nah, waktu run itu kita bisa pilih si instrumennya tuh bakal mengukur apa aja, apakah direction aja atau bisa keduanya antara magnitude dengan arahnya. Jadi menurut kalian harus yang mana nih dari 3 ini? Direction arah. Lo direction bot. Nah, bot berarti keduanya. Nah, kita harus ke next. Oh, pilih itu ya. Betul. Ribot ya. Nah, dia nih bot nih. Baru Abis itu next. selesai tinggal running. Run. Oke. Oh. Coba kita dengerin. Oke. Ada kan Per detik suaranya? kan? Per detik. Nah, coba kita lihat nih. Terus speednya berubah nggak? Coba lihat. Mana speednya? yang mana, Coba ini ya. Berubah. Directionnya Berubah direction. 1,033. Nah, berubah kan? Coba aku dimin. Enggak. Belum. Nah, jadi Oh, dia dia bunyinya tuh bakal berhenti setelah di beberapa pengambilan sampel pertama. Dia ngambil pembacaan terakhir. Hah? Ngambil pembacaan yang terakhir yang kena air bergerak gitu kecepatannya. Di sini. Bukan jadi turun gitu dia kalau walaupun Kok stop dia? stop di Coba tahapan Iya. terakhir. Jadi enggak, sebenarnya gini. Dia tuh bakal tetap ngerekam, tapi untuk efisiensi dia tuh bakal cuma nampilin data pertama Terakhir. aja, data Oke. awal aja. Tapi dia bakal tetap nyala. Ini masih ngukurnya harusnya nih ya. Iya, seharusnya masih ngukur, tapi karena Iya. hanya terbatas di beberapa pengambilan pertama, jadi udah. Ini nggak mati nih. Tapi dia